Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertobatlah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 3 ayat 3b dan 4. Yohanes berseru, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya." Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari Minggu Advent kedua. Dengan kata lain, kita semakin dekat dengan hari raya Natal, salah satu peristiwa penting dari segi iman dan kepercayaan kita kepada Allah melalui Yesus, Putranya yang tunggal. Bacaan Injil pada hari ini menampilkan seorang tokoh penting yang datang mendahului Yesus. Diceritakan bahwa dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Ituria dan Trakohonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu itu, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Kalau datanglah firman Tuhan kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti dalam nubuat-nubuat Yesaya." Ada suara berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk diratakan." Saudara-saudari terkasih, inti seruan dan perkataan Yohanes Pembaptis adalah tentang pertobatan umat manusia dari kejahatan dan dosa. Yohanes Pembaptis berkata demikian karena itulah yang menjadi tugas utamanya datang ke dunia, yakni mengajak manusia bertobat. Manusia perlu bertobat karena manusia telah melakukan dosa dan kesalahan, dan tidak ada manusia yang luput dari dosa dan kesalahan. Artinya, ajakan Yohanes Pembaptis berlaku bagi semua umat manusia, tidak saja bagi mereka yang hidup pada zaman Yesus, tetapi juga bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini, dan juga bagi yang akan lahir ke dunia pada masa yang akan datang. Di sini pula kita pahami bahwa
sabda Tuhan dalam kitab suci dapat dipakai dan berlaku sepanjang masa. Dan sesungguhnya sabda Tuhan tentang pertobatan menjadi penting bagi kita, mengingat sebentar lagi kita akan menyambut kelahiran Yesus Kristus. Kado yang paling tepat yang perlu kita siapkan adalah hati yang bersih. Saudara-saudari terkasih, pertobatan adalah suatu panggilan dari Allah untuk kembali kepadanya. Panggilan dari Allah artinya ada dorongan atau gerakan dari Allah. Dengan kata lain, ada rahmat dari Allah. Gerakan dari Allah ini harus kita tanggapi atau kita jawab. Kita tidak bersikap acuh tak acuh atau mengabaikannya. Jika kita mengabaikan dorongan Allah, maka kita akan rugi. Sebab kita berada dalam kegelapan dan jauh dari Allah. Memang terkadang kita mungkin menjauh dari hubungan yang benar dengan Allah karena dosa-dosa kita. Namun, melalui pertobatan, kita diajak untuk meninggalkan jalan-jalan yang salah, meninggalkan kegelapan, dan kembali kepada pangkuan Allah. Dalam pertobatan, kita mengalami pengampunan dari Allah yang luar biasa. Dan sebagai umat Katolik, kita disediakan fasilitas atau sarana untuk pengampunan dosa-dosa kita melalui sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa. Dalam surat Yohanes yang pertama tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah dengan penuh kasih menghapus dosa-dosa kita dan memberikan kesempatan baru bagi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudari terkasih, pertobatan yang sejati hendaknya membawa perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perubahan itu akan terlihat dari tutur kata dan perbuatan kita. Memang harus kita akui juga bahwa perubahan sebagai hasil dari pertobatan tidak serta-merta atau secara ajaib membebaskan kita dari dosa dan membuat kita tidak melakukan dosa lagi. Tetapi paling tidak ada hal-hal yang berubah. Contoh, yang biasanya suka berjudi, sekarang tidak lagi berjudi. Dan ketika kita dengan tulus bertobat, hati kita diperbarui oleh kasih dan kuasa Allah. Dari yang dulunya hidup dalam dosa, kita berubah menjadi anak yang diterima dan dikasihi oleh Allah. Perubahan ini adalah bukti nyata dari karya besar Allah dalam hidup kita. Kita juga harus menyadari bahwa pertobatan tidak hanya sekali-sekali, tetapi menjadi gaya hidup bagi kita. Setelah kita bertobat
kita diajak untuk senantiasa hidup dalam kesadaran akan kasih Allah dengan menghindari dosa-dosa serta kejahatan. Dalam pertobatan yang terus-menerus, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk senantiasa hidup dalam pertobatan secara terus-menerus dengan menghindari kejahatan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis berkata, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Bantulah kami umat-Mu, supaya kami dapat memanfaatkan masa Advent ini untuk bertobat dengan mengakui dosa-dosa kami dan berusaha hidup dalam kebenaran. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.